Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah hafizahullahu ta'ala al-iktihalu fil ain. Hukum menggunakan celak di mata ketika puasa, apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Wa kadzalika yajuzu lis-shaimi ay yaktahila bi jami'i anwa'il kuhli wa la yuftiru bidzalik. Demikian pula diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk menggunakan segala jenis celak dan hal itu tidak membatalkan puasa. Kalau misalkan merasakan rasanya di tenggorokan, misalkan, apakah juga tidak membatalkan puasa? Nah, kata beliau, sawa'un wajada ta'mahu fi halqihi amla. Baik ia merasakan rasanya di tenggorokan maupun tidak. Loh, kenapa emangnya tidak batal? Li'annal 'aina laysat bijawfin. Karena mata itu bukanlah bagian dari rongga tubuh. Wala yujadu minha manfadhun mufattahun ilal halqi. Dan tidak ada lubang terbuka dari mata yang langsung menuju ke tenggorokan. La ilaha illallah. Wa ma yasilu ilal halqi min ta'mil iktihali aw at-taqtiri fil 'aini innama huwa bitasharrubil masam. Nah, karena kadang kita kalau misalkan meneteskan obat itu ke mata, kadang kerasa tuh di tenggorokan. Itu bagaimana ceritanya? Nah, ini disebutkan wa ma yasilu ilal halqi min ta'mil iktihal aw at-taqtir fil 'ain innama huwa min tasharrubil masam. Ya, min tasharrubil masam. Apa yang sampai ke tenggorokan dari rasa celak atau obat tetes mata itu hanyalah akibat penyerapan melalui pori-pori. Kama huwa ma'rufun, seperti yang sudah diketahui. La an tariqi manfadhin maftuhin, ya, bukan melalui lubang yang terbuka. Gitu. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min jawazil iktihal lis-shaim, apa yang kita sebutkan ini akan bolehnya bercelak bagi orang yang puasa, itu adalah mazhabus Syafi'i wa bihi qala Atha wal Hasan al-Basri, juga perkataan Hasan al-Basri, wa Nakhai wal Auza'i wa Abu Hanifah wa Abu Thawr wa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar wa Anas bin Malik wa Ibnu Abi Aufa wa bihi qala Daud al-Zahiri. Bahkan sampai Zahiriyah mengatakan hal yang sama. Wa haka Ibnu al-Munzir an Sulaiman at-Taimi wa Mansur bin al-Mu'tamir wa ibni Shuburmah wa ibni Abi Layla annahum qalu innal kuhla yubtilu shaum. Ini ada pendapat lain nih. Pendapat lain yang diriwayatkan dari Ibnu al-Munzir dari Sulaiman at-Taimi wa Mansur al-Mu'tamir wa Ibnu Shuburmah wa ibnu Abi Layla, mereka semua mengatakan bahwasanya bercelak itu membatalkan puasa. Nah, ini pendapat yang agak sulit, ya. Wa qala Qatadah Allahumma shalli ala Muhammad. Wa qala Qatadah yajuzu bil ithmit wa yukrahu bis sabir. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa menggunakan celak dari ithmit, ithmit ini batu antimon, bahasanya batu antimon, ithmit. Maka kata beliau itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Wa yukrahu bis sabir. Tetapi menggunakan celak dari sabir, sabir ini sejenis tanaman pahit, itu hukumnya makruh katanya. Tapi sesuai dengan pendapat mayoritas ulama tadi, semua bentuk celak, semua jenis celak itu hukumnya boleh digunakan dan itu sama sekali tidak membatalkan puasa menurut mayoritas ulama. Wa qala Tsawri wa Ishaq yukrahu al-iktihalu mutlaqan wa lam yazida 'ala al-karahah. Subhanallah. Imam Tsawri, Ishaq juga berkata bahwasanya bercelak bagi orang yang puasa itu makruh secara mutlak, ya. Baik mau pakai ismit, pakai sobir, pakai celak, ini semuanya makruh. Walam yazida 'alal karaha, dan mereka tidak melebihi dari mengatakan makruh. Artinya
mereka tidak mengatakan haram, ini batal puasa, tidak, hanya mengatakan oh ini makruh gitu saja. Wa dhahaba al-Imam Malik wal Imam Ahmad ila karahatil iktihal illam yasil ila al-halq fa in wasala ila al-halqi faqad aftar. Nah, di sini ada perincian dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad. Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad, apabila bercela itu nanti kalau bercela akan kerasa rasanya itu di tenggorokan, maka hukumnya makruh, ya. Kalau tidak kerasa, ya. Kalau tidak kerasa di tenggorokan sebab celak itu, maka hukumnya makruh. Tapi kalau nyampe ke tenggorokan rasanya, itu dapat membatalkan puasa, berarti haram. Subhanallah, ikhtilafu ummati rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahtajja man mana'a al-iktihal lis-shaim. Ada orang tadi ada yang mengatakan bahwasanya hukum bercela itu tidak boleh, ya. Hukum bercela ada yang mengatakan tidak boleh tadi. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Ini Sulaiman At-Taimi, Mansur Ibn Mu'tamir, Ibn Syuburmah, wa Ibn Abi Layla, mereka mengatakan bahwasanya bercela itu membatalkan puasa. Apa dalil mereka? Wahtajja man mana'a al-iktihal lis-shaim. Orang-orang yang melarang penggunaan cela bagi orang yang berpuasa, mereka berdalil bima rawahu Abu Dawud an Ma'bad ibn Hawdzah radhiyallahu anhu, dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ma'bad ibn Hawdzah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu amara bil ismidil murawwah 'inda an-naumi wa qala liyattakhis shaim. Ini dalilnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan penggunaan celak dari ismid, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan celak, sehingga hukum memakai celak itu sunnah. Al-murawwah yang dicampur dengan minyak saat inda naum, saat hendak tidur. Nah, kalian kalau ingin tidur pakai celak ismid ini. Waqal, tapi ada tambahan riwayat di sini, waqala liyattaqhis shaimu. Dan beliau juga bersabda, hendaknya orang yang berpuasa menghindarinya, artinya tidak boleh, ya, orang yang puasa tidak boleh memakai celak sesuai dengan hadis ini. Jadi ini yang dijadikan dalil oleh orang-orang yang tadi, ulama yang tadi, yang mengatakan bahwasanya orang yang sedang puasa tak boleh memakai celak. Lalu bagaimana mayoritas ulama yang mengatakan boleh bercela? Bagaimana menanggapi hadis ini? Loh, ini kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka tidak tahu hadis ini? Bukan tidak tahu hadis ini, cuma mereka menjawab atau menanggapi tentang hadis ini. Apa tanggapannya? Illa anna hadzal haditsa la yuhtajju bihi li dha'fihi. Hanya saja hadis yang melarang penggunaan celak bagi orang yang puasa ini tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena hadisnya lemah. Ya, sesuai dengan pengetahuan di ilmu mustalah hadis bahwasanya hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan sandaran hukum halal haram. Ini boleh tidak boleh, ya? Tidak boleh. Jadi al-hadis dhaif hanya saja bisa diamalkan di fadhailul a'mal gitu. Idz qala Abu Dawud ba'da an rawahu. Buktinya Imam Abu Dawud sendiri yang punya kitab Sunan itu setelah meriwayatkan hadis ini, qala li Yahya ibnu Ma'in, kata Abu Dawud, Yahya ibn Ma'in berkata pada saya bahwasanya hadis ini huwa haditsun munkar. Hadisnya hadis mungkar. Dan hadis mungkar ini termasuk bagian dari hadis yang lemah. Wahtajjal jumhur. Bagaimana dalil jumhur? Apa dalil mayoritas ulama yang mengatakan bahwasanya orang berpuasa itu boleh memakai celak? Apa dalilnya? Di sini dalilnya. Wahtajjal jumhurul ladzina dhahabu ila jawazil iktihali lis-shaimi. Mayoritas ulama yang berpendapat bahwasanya boleh bercelak bagi orang yang puasa,
Mereka berdalil bima rawahu Abu Dawud an Anas radhiyallahu anhu annahu kana yaktahilu wa huwa shaim. Allah. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah memakai celak ya dalam keadaan beliau itu puasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya penggunaan celak dalam atau saat berpuasa itu hukumnya boleh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wali'anna al-'aina laysat bimanfadhin maftuhin wala jawf. Selain itu karena mata itu bukanlah lubang yang terbuka dan bukan bagian dari rongga tubuh ya. Masyaallah. Walidzalika la yadurrul kuhlu wal qutratu fiha. Oleh karena itu penggunaan celak dan obat tetes itu tidak membatalkan puasa. Ya, kenapa? Karena seperti yang dijelaskan tadi. Wa qad istadalla al-jumhur aidan, dan juga mayoritas ulama berdalil bi ahadits 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam, berdalil dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fil iktihal, dalam masalah bercelak, dalam penggunaan celak. Minha ma rawahu Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata. Nah, ini perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Sayyidah Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iktahala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Sangat jelas nih hadisnya. Nabi SAW pernah memakai celak saat berpuasa. Ini dalilnya, dalil akan bolehnya memakai celak saat puasa. Tidak hanya itu, dalil yang digunakan mayoritas ulama, wa ma rawahu Tirmidzi an Anas qal, dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Anas bahwasanya beliau berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka dia berkata, ishtakat aini, mataku sakit Rasul, mataku sakit. Afa aktahilu, bolehkah aku memakai celak? Wa ana shaim, sedangkan saya berpuasa, bolehkah saya memakai celak? Karena ini mataku sakit ya Rasul. Apa kata Nabi? Qala na'am. Iya, enggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi semuanya ini ayolah bab merupakan dalil yang menunjukkan bahwasanya menggunakan celak saat berpuasa itu hukumnya tak jadi masalah. Wa 'inda Nafi'in 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala. Dan juga ada riwayat dari Nafi' bahwa Ibnu Umar, Abdullah bin Umar pernah berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'ainahu mamlu'atan minal kuhl wa dzalika fi ramadhana wa huwa shaim. Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar menemui kami dengan kedua matanya penuh dengan celak. Allah. Pada bulan Ramadan, fi Ramadan wa huwa shaim, dan beliau itu dalam keadaan berpuasa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa, bercelak di siang hari bulan Ramadan itu tak jadi masalah. Allah. Qala An-Nawawi. Ini ada komentar nih dari Imam Nawawi. Wa hadhihi ahaditsu kulluha dha'ifatun la yahtajju biha. Imam Nawawi berkata, semua hadis ini lemah dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wa inna ma dzakaraha An-Nawawi wa dzakarnaha. Nah, kenapa kalau misalkan hadis ini lemah masih disebutkan oleh Imam Nawawi dan kita juga paparkan di sini hadis-hadisnya? Oh, taba'an lahu. Nah, kami hanya ikut Imam Nawawi. Likahilayatar biha. Qala al-Baghawi. Wa la yasihhu fil kuhli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'.
Imam Bawawi ini juga berkomentar bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih dari Rasulullah SAW tentang penggunaan celak saat berpuasa. Terus apa yang menjadi sandaran jumhurul ulama? Jumhurul ulama mengatakan bercelak itu boleh. Lalu kalau hadis-hadis yang tadi disebutkan itu dikatakan lemah, apa memang sandaran mayoritas ulama tentang penggunaan celak di bulan Ramadan ini? Wa mu'tamadul jumhur atharu Anasin as-sabiq wa ma dzakarnahu min annaha laysat bijawfin. Pendapat mayoritas ulama lebih mengendalkan asar dari Anas bin Malik. Tadi ada asar ya, asar dari Anas bin Malik bahwasanya beliau itu bercelak ketika beliau sedang puasa, gitu. Itu asar. Dan juga mayoritas ulama berdalil bahwasanya mata ini bukan termasuk rongga, ya, rongga tubuh. Warawa Abu Dawud 'anil A'mash annahu qala. Imam Abu Dawud juga meriwayatkan hadis dari A'mash annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabina yakrahul kuhla lis-shaim." Aku tidak melihat seorang pun dari para sahabat kami yang menganggap makruh penggunaan celak bagi orang yang berpuasa. Ala kulli hal, kesimpulan dari apa yang dijelaskan tadi, memakai celak itu menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa dan itu hukumnya boleh, baik itu sampai ke tenggorokan atau tidak, itu tidak membatalkan puasa, ya, khilafan li ba'dihim. Nah, sekarang kita pindah ke masalah yang tadi disebutkan, yaitu masalah suntikan, ya. Nah, tadi ada pembahasan al-huknah asy-syarjiyah, ya. Di depan tadi ada pembahasan al-huknah asy-syarjiyah, itu suntikan lewat dubur, ya. Kalau di sini al-huknah al-udliyah, al-huknah al-udliyah ini adalah suntikan apa itu medisnya itu intramuskular, ya, intramuskular. Disuntikkan ke bagian di tubuh itu bagaimana hukumnya? Nah, di sini kita akan bahas. Wa min hadzal qabili wa mimma yakthuru su'alu anhu. Juga bagian dari ini dan salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah tentang suntikan intramuskular atau suntikan yang diberikan melalui pembuluh darah, ya. Al-huknatul udliyah awillati takunu fil warid aw ma yusamma bil ibrah. Suntikan intramuskular atau suntikan yang diberikan melalui pembuluh darah yang juga dikenal dengan ibrah. Ibrah ini injeksi, ya. Itu dikenal dengan injeksi. Fa innahu, kata beliau, yajuzu tadawi biha fi nahari Ramadan lis-shaim. Maka boleh bagi orang yang berpuasa di siang hari Ramadan untuk berobat dengan suntikan ini. Wa bi kulli anwa'id dawa'i wa la tuaddi ilal fitrih. Baik dengan segala jenis obat dan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Nah, ini alasannya kenapa suntikan ini atau injeksi ini tidak membatalkan puasa. Wa dzalika li anna ad-dawa'a la yadkhulu min manfadhin maftuh. Hal ini karena obat itu tidak masuk melalui saluran yang terbuka. Kama annal udla awil warid la yusamma jawfa. Selain itu, otot maupun pembuluh darah itu tidak disebut sebagai rongga dalam tubuh, gitu. Faman arada tadawiya biha fi nahari Ramadan fala haraja alaihi.
Maka siapapun di antara kalian yang ingin berobat dengan suntikan di siang hari bulan Ramadan, fala haraja alaihi, itu tidak ada masalah baginya. Dan perlu diketahui bahwasanya wa hadza bi khilafil huknah asyarjiyah. Nah, ini berbeda dengan enema atau suntikan melalui dubur yang allati aslafna al-kalam anha, yang telah kami jelaskan sebelumnya. Nah, tadi di awal-awal kita sudah bahas ini al-huknah asyarjiyah, bahwasanya itu membatalkan puasa. Kenapa? Karena masuknya obat itu melalui saluran yang terbuka. Li'annaha dakhalat min manfadin maftuh. Karena obat itu ketika masuk, karena enema itu masuk melalui saluran yang terbuka. Wa wasalat al-miyahu minha ila ma yusamma jawfan ala ma bayyannahu. Dan cairan yang mencapai bagian yang disebut sebagai rongga dalam tubuh, ala ma bayyana, sebagaimana telah kami jelaskan tadi di awal-awal. Hadza, ini, wa yudhafu ila hadhihi ad-dawabit ats-tsalatsati allati bayyannaha. Selain itu ada tambahan pada 3 ketentuan yang telah kami jelaskan tadi. Wa hiya kaun dakhili 'ainan ila ma yusamma jawfan, ya, mim manfadhin maftuh. Ini kaidah pertama, dakhilu 'ainan. Kaidah kedua yusamma jawfan. Kaidah ketiga manfadhin maftuh. Ini 3-tiganya sudah kita bahas semuanya. Ainan, apa yang maksud ainan? Jaufan, apa yang maksud jaufan? Kemudian manfaat maftuh, ini sudah kita bahas. Semua yang 3 ini kita bahas. Maka yudhafu ilaiha syartun ala wa huwa an yakuna dukhuluha an qasdin wa ta'ammudin. Lebih dari 3 ini ditambahkan lagi satu syarat, yaitu bahwa masuknya ain atau zat tersebut harus dengan sengaja dan disadari. Fa in lam yakun kadzalika fa innaha la tuftir ala ma sanubayyinuhu. Jika tidak demikian, maka hal itu tidak membatalkan puasa sebagaimana akan kami jelaskan. Nanti beliau akan menjelaskan di sini. Fi'lul mahdhurati nisyanan.